Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di Alfit Computer and Phones. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini kita akan ngobrol santai dulu ya teman-teman. Sebelum saya memulai atau membahas komponen pada HP ya. Jadi siapkan dulu aja kopi sama rokoknya biar kita ngobrol santai dulu. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya hanya ingin membagi pengalaman ya, berbagi pengalaman sama teman-teman. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui ya. Tidak ada maksud untuk mengajarkan. Karena saya pun masih sebagai teknisi pemula juga ya. Jadi di sini kita hanya sebagai belajar bersama-sama. Ya kalau dibilang background saya sebagai atau pendidikan saya sebagai ahli elektro, tidak. Saya bukan di bidang ahli elektro. Cuma sebagai orang yang hobi ya atau otodidak nguprek-nguprek atau servis apapun ya, terutama komputer, laptop, dan baru-baru ini HP ya. Jadi ini hanya berbagi atau sharing ya dengan teman-teman, tidak maksud untuk menggurui ataupun mengajarkan karena kita semua ataupun saya pribadi masih pemula. Dan untuk para tuser yang senior, saya kira pembahasan nanti pada komponen ya itu bisa di-skip mungkin. Karena tema ini hanya untuk pembahasan sebagai kita belajar bersama untuk pemula atau yang baru belajar servis HP. Tapi kalau untuk sebagai tontonan biasa, saya persilakan. Tidak ada maksud untuk apapun. Kemudian saya perlu jelaskan dulu ya, sebelum teman-teman ingin memang belajar sebagai seorang teknisi HP atau tuser HP, itu lebih baik awalnya itu dimulai dengan niat dan tekad ya. Karena percuma ya kalau untuk belajar servis HP kalau niat dan tekadnya tidak kuat ya, tidak bulat, yang benar-benar niat dan benar-benar ingin menjadi tuser, lebih baik di cancel aja dulu. Karena memang nggak semudah yang diperkirakan ya, karena memang harus benar-benar. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi faktor hobi, rata-rata untuk yang hobi ini setiap orang kan punya hobi masing-masing ya. Nah kalau hobinya nguprek ya kan, servis ini servis itu sendiri, nah itu bisa dikategorikan untuk belajar menjadi tuser ya, karena memang udah hobinya nguprek-nguprek ya. Jadi awal pertama teman-teman niat dulu dan tekad yang bulat. Kalau misalnya teman-teman niat, wah ini sebulan saya harus bisa belajar, atau 2 bulan, 3 bulan, itu pasti akan bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ya sudah dikabulkan. Cuma yang menjadi kendala sebenarnya teman-teman itu meng-cancel doa teman-teman sendiri. Misal setelah seminggu belajar atau 2 minggu belajar, teman-teman sudah berkata, susah, ternyata sulit ya untuk menjadi tuser. Nah itu kan doa teman-teman sendiri yang teman-teman cancel ya. Jadi mau sampai kapan kalau seperti itu nantinya? Jadi jangan
patah semangat terus belajar. Jadi di sini saya hanya sebagai ya sama-sama pemula lah, bukan sebagai ahli atau profesional di bidang servis menyervis ya. Kalau untuk background sendiri, saya tidak ada background teknik elektro ya. Saya hanya belajar otodidak. Saya belajar melalui Google, melalui YouTube, semua saya pelajari. Ya sampai sekarang alhamdulillah 2 bulan 3 bulan saya sudah menguasai komponen-komponen HP, menguasai kerusakan-kerusakannya. Jadi seperti itu. Cuma ya sampai sekarang pun masih tetap belajar. Kalau untuk di bidang komputer, saya sudah lumayan lama ya, karena memang sejak saya masih sekolah itu saya jaga warnet, dan kemudian setelah lulus saya bekerja sebagai seorang IT. Nah, dari situ kenapa saya pun ikut melakukan servis HP ya, karena memang pada dasarnya apa yang sistem kerja pada HP itu sebenarnya sama dengan sistem kerja pada komputer atau laptop. Di HP ada CPU, di HP ada RAM, ya kan? Di HP ada tempat penyimpanan. Cuma bedanya kalau di laptop atau di komputer itu bisa dilepas karena dalam bentuk soket-soket ya. Nah, cuma kalau untuk di HP itu kan lebih ke solderan ya. Solderan. Jadi ya pada prinsipnya sama saja. Nah, dari situlah saya mulai belajar sekitar 2 tahun yang lalu untuk servis HP. Dan sebenarnya memang sama. Cuma untuk tingkat kerumitannya lebih rumit di HP ya, karena komponennya ya pada kecil-kecil. Komponennya kecil-kecil, tidak seperti di laptop atau di HP. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya ada kendala, lakukan dengan giat ya, jangan patah semangat. Kalau misalnya ada yang bertanya, susah jadi teknisi atau user, modalnya harus besar, modalnya harus sekian. Sebenarnya untuk seperti peralatan ya, peralatan itu teman-teman gak harus beli langsung semua. Untuk belajar ya, itu teman-teman bisa cicil. Misal beli avometer atau multitester seperti ini satu dulu ya, seperti ini, karena ini benar-benar urgent ya, ini untuk ngecek kondisi komponen pada HP atau pada laptop bisa, pada komputer bisa ini ya. Pertama ini dicicil satu, kedua solderan biasa sih seperti ini dicicil satu, nggak harus beli semua ya, karena kita kan masih dalam tahap belajar ya. Satu-satu dicicil. Saya pun dulu waktu sebelum melakukan itu servis HP, saya cicil satu persatu, mulai dari solderannya, mulai dari multitesternya atau avometernya ya, obengnya, sampai ke timah gulungnya saya cicil semua. Nah, nanti kan lama-lama lengkap, teman-teman bisa sambil kumpulin satu persatu sambil belajar. Seperti itu ya, jadi tidak ada kata menyerah. Kalaupun menyerah itu sebenarnya dari teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya nih, sudah niat 3 atau sampai 4 bulan saya harus bisa, ternyata belum bisa, teman-teman harus lebih semangat lagi. Karena memang niat atau tekad itu bisa di cancel dengan diri kita sendiri. Sebenarnya sudah terkabul itu. Sebulan 2 bulan tuh sebenarnya sudah bisa. Cuma dari kitanya sendiri yang meng-cancel, menarik doa kita sendiri untuk bisa. Ya, mungkin hanya itu ya yang saya sampaikan, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi untuk yang memang benar-benar ingin menjadi user,
Mari kita belajar bersama-sama. Saya tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajari. Saya pun termasuk teknisi pemula ya. Kemudian untuk yang sebagai penonton saya persilakan, karena memang rata-rata senang aja gitu menonton ya. Terima kasih sudah menonton. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.